Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada malam hari ini kita sudah berjumpa dengan Mbah Kendil Joko Montro. Kita akan berbincang-bincang seperti biasa. Yang saat ini Mbah sedang geger dikarenakan permasalahan Israel dan Palestina. Di samping itu di Indonesia sendiri sebenarnya memiliki masalah intern yang sejak dulu kala hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Tapi mungkin pemerintah tidak terlalu menekankan di situ. Tapi semakin lama dibiarkan ini semakin membuat saya tuh emosi Mbah. Yaitu tentang adanya orang-orang yang melecehkan masyarakat pribumi khususnya. Mereka menganggap masyarakat pribumi adalah orang yang bodoh. Bahkan ada satu kalimat yang cukup membuat hati saya sangat sakit sekali Mbah. Yaitu saya kan orang Jawa ya, Mbah Kendil juga orang Jawa. Terus ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang kejawen atau orang-orang Jawa itu mayoritas itu sesat. Itu kan gimana toh Mbak? Padahal kan setiap keyakinan yang ada di Indonesia, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, 6 agama ini jika kita bongkar sejarahnya kan hanya pendatang Mbak. Seandainya kata pada masa itu nenek moyang kita, warga pribumi tidak berbaik hati untuk menerima mereka kan keyakinan-keyakinan itu kan tidak ada yang ada di Indonesia. Tapi karena kebaikan warga masyarakat pribumi, mereka menghargai, mereka mempersilahkan mereka mengembangkan ideologinya di sini. Tapi malah justru semakin lama itu masyarakat pribumi diinjak-injak. Itu bagaimana menurut Anda? Itu ibarat kacang lupa dengan condongnya. Kalau bahasa Jawa dapat dikatakan kacang lali karo lanjarani. Kita sudah tahu persis dan semua orang sudah tahu bahwa agama masuk ke Indonesia ini, bahwa masyarakat Indonesia atau orang Jawa sepenuhnya sudah ramai sekali. Artinya diduduki makhluk-makhluk atau hamba-hamba Tuhan yang sangat banyak sekali. Ketika pada saat Hindu masuk ke Indonesia, masuk ke Pulau Jawa sudah ramai sekali penduduknya. Kemudian disusul dengan agama yang lain. Dan yang terakhir adalah berubuhnya kerajaan Majapahit, sehingga orang-orang yang memiliki kasta-kasta, memiliki jabatan-jabatan dari raja, prajurit, tembang dan sebagainya sirna karena adanya ajaran-ajaran agama yang masuk di Indonesia. Kita juga menerima dengan baik sekali dan menerima dengan sempurna sekali karena orang Jawa itu terkenal berbudi luhur, hingga penak-penak orang kaya wong Jawa tamu sing model opo wae bakal dihormati. Hingga kita tahu contohnya kita ke gunung, Mbak, ke masyarakat gunung saja. Kalau kita bertamu ke kota, itu perhatiannya orang-orang kota tidak seperti orang gunung. Orang gunung kalau ditamoni, didayoi, itu sambutannya luar biasa. Bahkan mereka memberikan sajian-sajian, kadang mereka memiliki harta atau panenan seperti telo, jagung dan sebagainya itu diberikan. Itu melambangkan bahwa karakter-karakter yang asli Pulau Jawa itu sekarang bisa dibaca di pegunungan-gunungan teman-teman. Teman-teman kalau tidak percaya silahkan untuk berkunjung kepada orang-orang gunung, walaupun Anda tidak kenal, Anda berpura-pura bertamu saja, nanti pasti penghormatannya pasti luar biasa, sangat baik sekali. Kita kembali pada titik permasalahan bahwa Indonesia adalah sudah memiliki masyarakat yang penuh, sehingga rata-rata orang mancanegara datang ke Indonesia itu yang pertama kali tidak hanya menyebarkan agama, mereka juga berbicara berdagang teman-teman. Hingga tidak hanya menyebarkan agama, mereka juga mencari kehidupan yang lebih layak daripada negaranya sana gitu loh. Karena negaranya asal mulanya itu sudah kesemakmuran, tidak mungkin ke Indonesia. Sehingga kita tidak boleh menipu diri bahwa mereka yang datang ke Indonesia tentu mereka juga mencari kemapanan, juga mereka mengembangkan sayap-sayap agama. Karena kita tahu bahwa bukti nyata bahwa agama yang disebarkan di Indonesia memang bisa dipercaya dan sesuai dengan perilaku bangsa Indonesia. Akhirnya di negara kita menerima dengan agama dari mancanegara. Bahkan di zaman era dulu, kalau kita mau jujur, sudah ada keyakinan teman-teman. Sudah ada keyakinan, cuma di dalam keyakinan mereka tidak membuat organisasi gitu loh. Jadi orang-orang Jawa itu tidak membuat organisasi untuk menyembah kepada Tuhan. Mereka berkokoh sendiri-sendiri. Bahkan dulu sudah ada raja, setiap ada raja ada pendampingnya yang bernama Brahmono, Rsi Sekel, Pujonggo, Begawan, Pendeta dan sebagainya. Mereka kesalahannya tidak menyebarkan ajaran ke masyarakat, mereka hanya menyebarkan kepada keluarga kerajaan atau kepada putra siswanya, sehingga ajaran-ajaran ilmu Jawa itu terbelenggu di dalam sebuah agenda kerajaan saja. Maka rakyat kecil tidak tahu menahu, kurangnya mengerti tentang awal itu. Seperti itulah akhirnya datangnya para tujar, para agama, sehingga
Orang-orang yang menyebarkan agama mereka akan merosok ke masyarakat dulu, masuk ke rakyat dulu. Apabila rakyat sudah sompet baru mereka masuk ke jaringan kerajaan. Sehingga kita tahulah bahwa kita itu juga dulu punya kerajaan. Sehingga sebelumnya agama datang di Indonesia itu sudah ada raja-raja yang benar-benar andalan, raja-raja yang sakti sekali. Kita untuk studi banding saja, kita lihat daripada Partai Gajah Mada yang mereka ada yang komentar bahwa ternyata Gajah Mada tidak hanya menjajah di bumi Nusantara atau di negara Asia atau Eropa. Ternyata Gajah Mada juga menyebarkan atau menjajah yaitu daratan-daratan yang ada di Asia, Afrika. Hingga Gajah Mada memang benar-benar tahu sekali. Sosok Gajah Mada sampai sekarang itu belum ada yang menandingi, teman-teman. Gajah Mada dengan kesendiriannya hanya dibantu beberapa prajurit saja mereka bisa keliling dunia dan ditakuti oleh mancanegara. Betapa saktinya Gajah Mada tanpa takut-takut masuk ke negara lain, dan mereka belum ada kapal yang canggih, mereka berlayar dengan beberapa prajurit bisa masuk ke negara lain. Itu melambangkan bahwa anak pribumi, putra pribumi sangat andalan sekali. Sehingga kalau kita mendengarkan orang-orang yang melecehkan bahwa pribumi itu orang-orang bodoh, pribumi orang-orang sesat, pribumi itu penyembah batu, pribumi memakai minyak kembal dan sebagainya, pribumi seperti anjing, seperti babi. Begitu melecehkan Anda semua kepada kaum kami, teman-teman. Leluhur kami, bangsa saya itu yang memiliki daratan atau negara ini. Jadi jangan semaunya sendiri karena Anda sudah memiliki kekuasaan yang kuat di sini, akhirnya cuma namanya kepada orang-orang pribumi. Kalau Anda nanti akan menggencangkan, kalau Anda nanti selalu terus-menerus meremehkan kepada orang-orang pribumi, akan kesengatan Anda sendiri. Anda harus tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat banyak sekali. Pribumi itu ratusan juta loh. Jika kita tidak boleh merendahkan kepada orang-orang pribumi. Yang dikatakan pribumi itu bisa dikatakan orang asli kelahiran di Pulau Jawa atau di Pulau Nusantara, ketambah dengan datangnya para orang penyebar agama yang lebih dulu. Itu juga bisa dikatakan yaitu orang pribumi. Contoh kepada orang yang beragama Hindu, orang yang beragama Buddha, orang yang beragama Kristen, orang yang beragama Islam yang diwakili para aulia atau yang diwakili para syekh atau para wali-wali yang menyebarkan di negara kita. Sehingga dari penyebaran agama kita, dari wali-wali dan sebagainya itu juga keturunannya bisa disebut itu keturunan pribumi karena mereka juga ratusan tahun berada di Indonesia gitu. Jika kemudian ada lagi orang yang datang yang mengikuti jejaknya para wali terus kemudian mengatakan bahwa kita itu orang-orang bodoh, orang-orang sirik, orang-orang anjing, babi dan sebagainya. Kita sangat sakit sekali, kita dicerai sekali. Sehingga ini belum ada letus-letusan. Kalau nanti Anda selalu membilangkan bahwa pribumi bodoh, sirik dan sebagainya, andai kata ada gerakan bersama seluruh rakyat Indonesia ngepung kepada Anda semua, Anda akan kedederan sekali. Dan tidak mungkin negara itu tidak membela pribumi, teman-teman. Jadi negara ini yang dibela adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia adalah pribumi. Sehingga apabila Anda melawan pribumi, seperti halnya Anda melawan yaitu aparat negara, baik angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan pemerintah yang ada. Sehingga hati-hati dalam kita berbicara. Teman-temanku yang saya hormati, di dunia ini tidak bisa kita menjadikan satu. Nggak bisa. Misalkan di dalam Indonesia dijadikan satu agama Islam saja. Tidak bisa. 100% tidak bisa. Karena apa? Di dalam dunia itu pasti ada bermacam-macam keyakinannya. Contoh, sekarang rumput. Tidak ada rumput yang satu jenis. Rumput yang ada di Pulau Jawa, yang ada di sawah itu beratus-ratus, beribu-ribu macamnya. Contoh yang kedua, ikan yang ada di samudra itu jumlahnya juga ribuan. Tidak hanya ikan paus, tidak hanya ikan hiu, banyak sekali ragamnya. Belum di air tawar. Kemudian hewan di hutan, ragamnya juga banyak, tidak hanya macan dan gajah. Belum yang lain. Jika apabila dipersatukan, misalnya samudra hanya ada ikan hiu saja, tidak mungkin. Terus kemudian di hutan hanya ada hutan jadi kok, tidak mungkin. Karena semua itu ditanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kalau tidak ada beragam yang beraneka ragam, dunia itu tidak indah, teman-teman. Seperti kita membuat rumah. Misalkan kita membuat rumahnya pakai lawang saja, pintu saja, apa bisa nanti? Bagaimana kita nanti untuk berteduh? Enggak ada pondasi, ada tembok, ada tiang, ada lawang, ada jendela, ada gendeng, ada usuk, ada reng, ada paku dan sebagainya. Makanya apabila bentuknya panjangnya tidak sama, besarnya tidak sama, namanya tidak sama, apabila ini bisa disatukan menjadikan sebuah rumah yang bisa untuk mengayomi kita. Seperti halnya kita juga demikian. Kita di negara ini juga banyak paham, banyak keyakinan. Sehingga jangan sekali-kali meremehkan kepada keyakinan orang lain. Dan jangan sekali-kali mengganggu kepada kebudayaan orang Jawa atau orang pribumi. Orang pribumi itu punya gambaran-gambar. Orang pribumi tidak menyembah setan. Saya itu berguru kemana-mana pun, kemana saja teman-temanku, nggak pernah saya mendapat amalan mantra yang menyembah setan. Nggak ada itu. Jika seperti hanya misalkan di dalam pakem panuruatan kalau dilihat dari
Nah, skopnya itu kan kebudayaan dari agama Hindu-Buddha. Namun di dalam intisari itu sudah dimasuki oleh orang-orang pribumi. Misalkan di dalam Pangruatan adanya bujang. Bujang berasal dari bujang ketan, ya, namanya bujang kuat. Artinya agar kita itu punya kekuatan gitu. Dikuatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Kemudian ada bujang robyong. Bujang robyong itu bujang nasi yang dipakai lauk pauk yang disundui seperti ikan, sayur dan sebagainya. Akhirnya biar robyong. Artinya biarkan agar supaya diadakan bujang robyong itu simbolnya kita akan mendapatkan dan berlimpah-limpah mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Yang taninya berhasil, yang berdagang-dagangnya berhasil, yang menjadi pegawai negeri juga mendapatkan rezeki atau pangkat yang tinggi. Kemudian yang bagian elektronik mereka bisa menjadi elektronik yang lain, sehingga berobyong-robyong akan kita panen dengan rezeki, panen dengan berkah dari Tuhan. Kemudian ada lagi bujang emas. Bujang emas adalah merupakan bujang yang dikasih kulit, di atasnya dikasih telur. Artinya bujang itu melambangkan keemasan. Keemasan itu kejayaan, biar kita itu mendapat kejayaan. Dan banyak sekali simbol-simbol yang ada di dalam Pangruatan. Jadi kalau kita melihat di dalam Pangruatan, sepertinya kita langsung bisa mengecap bahwa Pangruatan negara neraka atau syirik. Tapi makna-makna yang ada di dalam situ adalah makna simbol-simbol yang berkaitan kepada Allah SWT, berkaitan kepada Gusti Kang Suci ya Gusti Kang Tunggal. Sehingga kita jangan sekali mudah kita menjatuhkan orang. Kita masuk ke dalamnya bagaimana? Maksudnya gimana? Jadi kalau kebudayaan Pangruatan itu Mbak Setan ya bisa dibubarkan. Karena kita itu negara yang beragama itu. Kalau ada sebuah kebudayaan atau mereka mengaku-ngakukan setan dan jin perlu dihancurkan itu. Saya setuju dan sepakat. Tapi kalau di dalam agenda kebudayaan itu mengagungkan Tuhan, maka kita harus bisa untuk melestarikan dan ngayomi teman-teman. Dan masih banyak sekali kronologi yang perlu kita abadi pada malam hari ini. Karena kita sangat sedih sekali melihat di konten-konten dari Salafi Mahabi Geger sama para kiai, para alim ulama, para ustadz dan sebagainya. Bagaimana kita tuh menongkolkan sebuah aktor yang ada di atas, mereka dipercaya sebagai imam kita. Kalau para imam nanti gegeran, bagaimana para makmum yang berada di bumi pertiwi ini? Bagaimana kita nanti akan percaya kepada imam selagi imamnya masih berdebat, selagi imam mencari kebenaran gitu loh. Sehingga saya memberikan sambutan atau memberikan saran, tolong bagi orang-orang pemuka agama, baik dari aliran apa saja, ciptakan Islam itu indah. Dalam arti ciptakan Islam indah. Islam itu agama yang sempurna sekali, agama yang bisa mengikat rasa persatuan, agama yang bisa mengajak kita untuk masuk ke rongga-rongga Allah, kita bisa masuk ke rongga-rongga yaitu surga gitu loh. Enggak, agar kita itu bisa dingin, bisa rapi, bisa tenang. Maka saudara-saudara kita yang ada di depan mau ciptakan keharmonisan kita, bagaimanakah kita agar bisa rukun, ya kita harus pakai toleransi. Kalau dari madhab atau kepercayaan mereka membenci kepada aliran B, itu nanti tidak ada selesainya. Pasti bertarung karena sama-sama punya dasar, sama-sama punya kebenaran. Maka kita harus menjaga jarak. Kalau kamu percaya seperti itu, lakukan itu silakan. Yang penting saya percaya dengan keyakinan saya gitu. Jadi ada batas-batas toleransi, batas-batas penghormatan. Karena tidak mungkin mereka mau dipaksa-paksa untuk mengikuti dengan ajaran kita gitu. Seperti itu. Sehingga kita tidak boleh sudah diterangkan bahwa di Pulau Jawa sudah banyak agama, terus kemudian banyak aliran, banyak kepercayaan. Kita tidak bisa menyerbu mereka akan masuk kepada ajaran kita gitu. Mereka yang sudah punya ajaran dipaksa tidak mau karena mereka percaya kepada ajaran yang diberikan para leluhurnya gitu. Misalkan kita beragama Islam, kita memaksa kepada agama lain itu juga tidak boleh. Karena adanya toleransi, dan toleransi dilindungi oleh pemerintah dan negara. Negara itu tahunya hanya rukun saja gitu. Jadi kalau rakyat kita, para orang-orang beragama itu bertengkar dan geger, maka pemerintah juga bingung ini karena semua juga rakyatnya gitu loh. Yang Hindu juga rakyatnya, yang Buddha juga rakyatnya, yang Islam juga rakyatnya, yang Kristen juga rakyatnya. Inginnya pemerintah semuanya rukun, semuanya itu rukun gitu loh. Pemerintah tidak mengharapkan bertengkar karena kita sering melihat para sejarah-sejarah negara bahwa di dalam negara yang terjadi dan konflik dan intrik menjadi perang saudara akan hancur. Yang negara lain sudah bisa naik ke Mars, di negara kita hanya gegeran saja. Banyak negara-negara yang bermotif agama, mereka tidak bisa tentram, hanya mengandalkan bom dan nuklir, mengandalkan dengan peperangan untuk mencari kebenaran. Akhirnya rugi semua gitu loh. Jadi ada pepatah itu cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Jadi perang mesti timbul ke pengorbanan gitu. Baik pengorbanan kecil atau besar, baik pengorbanan secara material atau secara moral gitu. Sehingga kita sebagai warga kecil, kita sebagai rakyat Indonesia menginginkan, tolong saudaraku, jangan sampai terlalu menghujat kepada aliran yang lain. Jangan dianggap orang-orang itu neraka semua. Sekarang kita coba, sekarang orang se-Indonesia ini yang paling bersih siapa? Kemudian menemukan A dari aliran A, dari agama A. Tanya saja, kamu berani nggak menjamin kamu nanti surga? Coba ditanya. Misalkan Anda menemukan satu orang yang dianggap suci sekali yang ada di Indonesia sini, saya tidak bilang negara lain. Siapa orang yang paling suci? Kalau sudah bertemu, tanyakan.
apakah Anda benar-benar sudah tahu surga dan pastikan Anda bisa masuk surga? Pasti mereka tidak mau bilang berani masuk surga. Tidak berani. Ya. Andai kata saya itu orang suci, ditanya seperti Pak Bin, apakah Pak Bin nanti pasti masuk surga? Saya tidak berani menjamin, karena surga dan neraka bukan kapasitas kita. Ya. Yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita akan dikersani Gusti Allah gitu. Makanya mari kita merendahkan diri apabila kita menguasai agama apapun, kita menguasai ilmu apapun, kita berusaha merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak ada jeleknya kita merendahkan diri, bahkan orang itu tahu kepada kita. Walaupun kita itu pintar ya, kita merendahkan, orang itu tetap mengakui kita pintar, teman-teman. Itulah, kita mengatakan bodoh, kita mengatakan lemah, tidak mungkin orang itu bisa menganggap lemah, mereka bisa menilai gitu. Tidak, mari kita jangan egois, mari kita jangan sampai sombong, mari kita merendahkan diri. Yang penting sekali menghormati kepada agama siapapun, menghormati kepada aliran siapapun, terutama menghormati kepada kepribadian orang-orang pribumi. Kasihan sekali teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang pribumi yang berada di pelosok-pelosok di kampung-kampung, Mbak. Dikatakan orang pribumi itu biasanya pasti sirik. Tolong jangan bicara seperti itu, teman. Yang bicara seperti itu saja belum pasti naik surga. Benar, Pak. Belum tentu, teman-teman. Orang yang bilang kamu nanti sirik atau kamu sirik, orang yang menyirikkan itu saja belum tentu mereka surga. Gitu loh. Karena ada bahasa, barang siapa yang menghina orang, barang siapa yang dendam kepada orang, barang siapa yang benci kepada orang, maka orang tersebut akan terima dengan kegelapan. Gelap di mana? Ya gelap di dunia dan gelap di akhirat gitu loh. Makanya disinilah letak kita untuk berapresiasi, teman-teman. Nah, kita bikin konten tidak hanya sekedar hiburan, karena kita harus bisa untuk mengungkapkan perasaan bahwa kita merasa kadang tersakiti, kadang merasa teraniaya, kadang kita merasa terpojokkan, kadang kita merasa tersinggung, teman-teman. Karena melihat dari konten-konten yang menghina para orang-orang pribumi. Kita itu berada di bumi Nusantara, makan, minum, tidur, punya jabatan, punya pangkat, punya harta benda yang banyak berasal dari bumi pertiwi Indonesia ini. Sehingga apabila kita merendahkan bumi pertiwi, apakah kita tidak malu kepada apa yang kita makan, apa yang kita sandang, apa yang kita pakai di dalam perharinya? Misalkan pakai HP, pakai mobil, beli itu kan pakai hasil-hasil dari pribumi, dari orang-orang Indonesia, dari harta benda Indonesia. Terus kemudian kita makan dari harta benda Indonesia atau harta benda pribumi. Setelah kita menjadi orang sukses, kita menjadi orang kaya, kita lecehkan orang pribumi. Bagaimana? Misalkan kita mandi, setelah mandi kita mencari kotoran, tusuk-tusuk ini kabeh. Tidak karu-karuan tuh. Kita akan mandi saya agar kita harus sudah bersih. Setelah bersih kita ambil kotoran, kita usap-usapkan seluruh tubuh. Kan tidak ada gunanya. Kita berasal dari orang pribumi dan kita makan, minum, membuat rumah tuh, beli HP, beli rumah, beli mobil, menjadi orang berpangkat, berjabat, menjadi orang pintar, profesor, dokter, itu berasal dari nenek moyang kita yang menyekolahkan kita. Nenek moyang kita juga berasal dari bumi pertiwi untuk membiayai anaknya. Setelah kita menjadi orang profesor dokter, kita menjadi orang pintar, kita melecehkan orang-orang di bawahnya, kita melecehkan pribumi kita melecehkan bumi persada Nusantara. Anda bisa makan, Anda bisa kaya, Anda bisa punya pangan, uang dari mana? Itu yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Mari kita bersama-sama untuk yaitu menggalang rasa persatuan dan kesatuan, menghormati kepada segala aliran. Anda boleh untuk menyebarkan agama apapun dengan keyakinan yang baik, tapi jangan mencoreng harga diri orang pribumi, jangan terlalu menghina, menyirikan kepada orang-orang. Sehingga apabila mereka merasa yaitu tercoreng, merasa teraniaya, maka mereka akhirnya akan bangkit dan mereka akan mengadakan persatuan. Bagaimana kalau ada gejolak, ada gerakan-gerakan seluruh Indonesia itu membahami orang-orang yang menghina orang pribumi, nanti anda akan susah sendiri. Sebenarnya juga banyak situs-situs peninggalan masyarakat pribumi seperti makamnya yang siapa, itu kemudian diganti oleh generasi-generasi sekarang, Mbak. Jadi namanya diganti, tapi masyarakat di daerah itu juga tidak marah, sehingga teman-teman mereka atau orang-orang pribumi itu sudah banyak ngalah sampai saat ini. Selalu ngalah. Orang pribumi ini selalu mengalah dan menghormati sekali. Tolong lihat sejarahnya tuh dari kerajaan sampai zaman keagamaan seperti ini. Sehingga teman-teman jangan dilecehkan lagi. Mari sama-sama kita hormati, karena adanya kita saat ini orang-orang di Indonesia itu adalah karena adanya nenek moyang dulu. Saat ini kata nenek moyang dulu itu tidak mau berusaha atau tidak ada, kita juga tidak ada sampai saat ini, teman-teman. Sehingga kita membuat konten-konten seperti ini tidak kita mengecam salah satu keyakinan, melainkan mari kami mengajak teman-teman semua untuk mengembalikan persatuan Indonesia, karena kita tahu Indonesia merdeka karena bersatu, bukan bercerai atau bukan saling bermusuhan. Dan adanya semboyan Indonesia
Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruah itu adalah satu semboyan yang mampu menyatukan perbedaan di seluruh Nusantara ini, sehingga sama seperti apa yang dikatakan Mbak Kendil, Nusantara ini terkenal dengan keberbedaannya, dan karena keberbedaan adat, suku, bahasa, budaya, dan lain sebagainya, itulah yang membuat Indonesia ini kaya dan mampu dikagumi oleh bangsa-bangsa manca yang lain. Mbak Kendil mungkin ada tambahan, Mbak? Ada tambahan bahwa kita kadang-kadang tahu bahwa adanya candi-candi yang kotor-kotor. Iya. Dan merusak agenda, yaitu prasejarah atau agenda peninggalan para leluhur. Itu kasihan sekali teman-teman. Kenapa kita menghancurkan batu, kita menghilangkan peninggalan sejarah? Kalau tidak suka kita biarkan saja. Jadi tolong jangan sampai barang purbakala dirusak atau dicuri, karena itu adalah hasil cipta karsa daripada nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu berjuang demi kita, tidak dapat dihitung teman-teman. Kita lihat bahwa di muka bumi Nusantara ini ya, dulunya kan hutan belantara. Coba bayangkan pada saat babat hutan itu kan tidak ada sinsur, tidak ada gergaji. Tidak ada, Mbak. Mereka masih menggunakan batu atau zaman batu. Besi saja di era tahun sekian belum ada, teman-teman. Belum ada, Mbak. Bagaimana bisa menjadi sawah? Bagaimana bisa menjadi ladang? Yang kedua, jalan-jalan dari Banyuwangi sampai Jawa Barat, kemudian masuk gang-gang, masuk desa-desa. Yang bikin siapa itu? Apakah para tamu? Yang bikin kan orang-orang pribumi. Kemudian yang kedua, kota-kota yang ada di Indonesia, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Saruban, Saradan, Nganjuk, Kediri, Malang, Situbondo, terus Pasuruan, itu nama-nama yang bikin siapa? Nenek moyang kita, orang-orang pribumi, nenek leluhur kita yang bikin. Artinya mereka berjuang untuk membabat, untuk menjadikan hutan menjadi desa, desa menjadi kota, kota menjadi ibu kota. Itu juga hasil karya daripada nenek moyang kita. Lah kita ini hanya menerima saja, hanya mengembangkan, hanya melestarikan, hanya membuat agar tinggalan nenek moyang kita semakin baik, semakin maju. Namun yang membuat yang baik itu nenek moyang kita dulu. Maka kita hargai. Sekarang zaman sekarang anak-anak muda pun juga lupa bahwa kita punya nenek moyang babat desa, babat hutan, babat alam, bikin sawah. Tidak ada yang bilang seperti itu. Yang mereka yang tahu hanya sekarang saja gitu loh. Adanya sekarang kan ada zaman dulu gitu loh. Jadi adanya zaman dulu tidak ada zaman sekarang. Yang pertama ada zaman dulu, kemudian ada zaman sekarang. Kadang-kadang kita lupa bahwa orang-orang tua kita, nenek moyang dikatakan orang kuno. Pun itu jadi atau ada, no itu wujud. Artinya adanya kita ini wujud dari nenek moyang kita gitu loh. Jadi jangan dikatakan orang kuno itu orang luhur, orang tua teman-teman. Sehingga dengan adanya seperti ini, mari kita dalam persatuan dan kesehatan kita mengadakan konten ini tidak bermaksud untuk merendahkan siapa saja atau menyindir siapa saja, tidak ada. Saya ingin berbuat baik kepada siapapun. Kita ingin negara ini maju, dan mari kita sambut negara kita berdemokrasi dan akan mengadakan pilihan pilpres bersama diwan-diwannya. Semoga tidak ada halangan, tidak ada rintangan, sehingga bisa terpilih dengan rapi dan memimpin negara ini agar negara ini menjadi kesemakmuran, kemudian negara kita aman terkendali dan akan menerima kesemakmuran, yaitu makmur lahir dan makmur batin, sehingga mudah sekali mencari rezeki dan mencari makan. Terima kasih. Ya teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bisa mengedukasi kita semua bahwasanya pentingnya persatuan bagi bumi Indonesia ini. Amin. Cukup sekian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Salam persaudaraan, salam bersatu, salam Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahim amin amin ya rabbal alamin.